Perkenalkan, nama saya Tania Salsabila dari kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kelas Riau. Di sini saya membuat video ini tujuannya untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Yuk simak videonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Adapun latar belakang dari materi ini adalah manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran, gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Tugas utama pemasaran adalah menciptakan dan menghantarkan nilai memuaskan kepada konsumen agar tercipta pertukaran berkesinambungan dalam usaha yang disebut dengan manajemen pemasaran. Rumusan yang akan kita bahas adalah, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskan pasar industri dan perilaku industri Anda. Tujuan dari materi ini tentunya untuk mengetahui pasar industri dan perilaku industri dalam produk jasa guru. Kemudian tinjauan literatur dari materi pasar industri dan perilaku industri ini adalah, pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain. Bagaimana sih karakteristik pasar industri itu? Yang pertama ada struktur dan permintaan. Di sini pembeli pada pasar industri sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Kemudian pelanggan pasar industri terkonsentrasi secara geografis. Permintaan pembeli industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Kemudian yang kedua ada sifat unit pembelian. Di sini pembeli terlibat dalam pembelian di pasar industri. Pembelian di pasar industri melibatkan dalam pembelian yang lebih profesional, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Perilaku industri. Apa saja sih perilaku pembeli di pasar industri itu? Yang pertama ada pembelian ulang sepenuhnya. Di sini situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa ada modifikasi. Yang kedua ada pembelian ulang dengan modifikasi, di mana pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok produk. Kemudian yang ketiga ada tugas baru. Di sini situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh adanya pembelian produk atau jasa untuk yang pertama kalinya oleh pembeli. Kemudian ada pembelian sistem pembelian, penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Seperti sudah dijelaskan pada rumusan masalah tadi, kita akan membahas tentang pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Yang pertama, pasar industri sebagai guru. Pasar industri di sini saya melihat adanya peluang-peluang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dan tentunya harus berkaitan dengan kemampuan yang saya miliki adalah pengetahuan pendidikan ekonomi, di mana pelajaran ekonomi hanya terdapat di jenjang SMA atau SMK. Bagaimana sih karakteristik di pasar industri itu? Menurut saya, jika menjadi guru, maka karakteristik pasar saya adalah yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Menurut saya, di mana di sini saya akan memenuhi kebutuhan atau permintaan dari konsumen, sekolah apa yang dibutuhkan dari guru mata pelajaran ekonomi tersebut, dan permintaan jasa sebagai guru itu banyak, tetapi yang lebih didahulukan dan yang dipilih adalah guru yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang kedua ada sifat unit pembelian. Menurut saya, dalam hal ini pasti banyak sifat dari konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Di sini saya akan meningkatkan sebuah keprofesionalan diri agar konsumen tertarik dengan produk jasa saya. Selanjutnya berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Menurut saya, dalam hal ini saya akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat di awal tentang bagaimana jasa ini akan dikembangkan lebih baik lagi dalam jangka panjang. Perilaku pembeli di pasar industri. Menurut saya, jika saya menjadi guru, pada hal ini saya akan menelusuri terlebih dahulu masalah pembelian jasa atau kesepakatan, yang mana semua hal dalam perjanjian akan dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan jasa produk dari guru ekonomi ini. Namun sekolah tersebut harus memberikan hal yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan untuk perkembangan pola pikir siswa pada mata pelajaran ekonomi, atau yang dimaksud dengan gaji.
Apa saja sih pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri? Yang pertama ada faktor-faktor lingkungan. Terlebih dahulu, lihat kondisi sekolah tersebut, apakah layak atau bisa kita terapkan mata pelajaran ekonomi tersebut di sekolah itu. Apakah ada hal yang bisa mendukung produk kita itu berjalan dengan baik di sekolah tersebut, cocok atau tidaknya. Kemudian ada faktor organisasi, kita melihat tujuan kemana arah kita akan salurkan jasa kita, baik dari berbagai struktur. Ada faktor pribadi, di sini kita melihat kepublisan sekolah tersebut, apakah sekolah itu berakreditasi yang tinggi, yang mana kita merasa produk kita ini cocok diterapkan dengan sekolah yang berakreditasi tinggi, seperti akreditasi A. Dan yang terakhir ada faktor individu. Sebelum kita mengambil keputusan dan kesepakatan terhadap sekolah yang kita pilih, hari ada perjanjian dari berbagai aspek, baik itu gaji, reward, dan lain-lain. Maka nantinya jika sesuai, tentukan keputusan akhir. Kemudian proses pembelian di pasar industri. Menurut saya, jika menjadi guru, proses pembelian yang dilakukan adalah awalnya dalam proses pembelian jasa kita, pertama kita tahu dulu masalah apa yang dihadapi sekolah tersebut. Lihat kekurangan dari sekolahnya, setelah itu kita analisis nilai apakah sekolah itu layak kita terapkan produk jasa kita. Intinya proses ini sangat penting sebelum adanya sebuah keputusan atau kesepakatan dalam penjualan dan pembelian produk jasa dari seorang guru ekonomi ini. Pusat pembelian. Menurut saya, jika menjadi guru, maka pada hal ini pusat pembeliannya anak sekolah, itu yang mana semua staf mengetahui adanya kita dalam proses pembuatan sebuah keputusan pembelian produk jasa guru. Prosumen. Menurut saya, jika menjadi guru, dalam hal ini saya berhubungan dengan pasar bisnis jasa, di mana kami bisa berbagi informasi diri kami di media-media yang bisa membuat saya diketahui oleh sekolah-sekolah yang membutuhkan produk jasa saya. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar lembaga. Menurut saya, jika saya menjadi guru, maka pasar saya di sini tertuju kepada sekolah-sekolah SMA sesuai dengan jurusan saya, alumni S1 Pendidikan Ekonomi. Di sini saya juga bisa membuat rincian jasa-jasa yang mana bisa melayani sekolah yang membutuhkan jasa produk saya. Yang kedua, pasar pemerintah. Menurut saya, jika menjadi guru, maka dalam proses pembelian akan adanya kontrak atau perjanjian antara kita dengan pihak sekolah tersebut yang bisa membuat diri kita lebih berkualitas sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan yang terakhir, segmentasi pasar industri. Menurut saya, jika saya menjadi guru, maka tempat tujuannya sekolah, SMA, atau SMK. Produknya jasa sebagai guru ekonomi, yaitu kriteria-kriteria yang ia butuhkan nantinya akan bisa kami berikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan. Intinya terakhir dari proses pembelian produk jasa guru ekonomi ini akan adanya keputusan antar penjual dan pembeli produk jasa. Nah, itulah pembahasan dari materi kali ini. Kemudian penutup dapat kita simpulkan, pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dipasok ke perusahaan lain. Jika menjadi guru, maka perilaku industri dalam hal ini guru memberikan produk yang berkualitas dan sesuai apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh sekolah, sehingga munculnya minat guru terhadap jasa, dan begitu juga jasa guru akan selalu digunakan. Saran saya di sini adalah keinginan setiap guru yaitu mendapat keuntungan dan sanggup mempertahankan produknya di tengah persaingan perjuangan yang ketat. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu solusi untuk pencapaian keinginan guru tersebut. Dengan menentukan manajemen pemasaran profesional dan taktik yang sempurna dalam menjalankan aktivitas tersebut, maka keinginan mendapat keuntungan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan sanggup terlaksana sesuai harapan. Jadi, tempatkanlah manajemen pemasaran tersebut sebagai aktivitas penting di dalam persaingan demi mencapai tujuan usaha. Ada sedikit motivasi dari saya. Jika hampir ingin menyerah karena keadaan, ingatlah kata-kata ini. Lelahmu tidak seberapa dengan lelah orang tuamu. Tetap semangat dan ingat selalu bahwa orang tua lebih lelah daripada kita. Thank you, see you in the next video and bye-bye. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.